Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran. Bagaimana keadaannya anak-anakku semuanya? Baik, kita mengawali pelajaran kita dengan tentu mengawali dengan berdoa. Ya, Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku semuanya, kami berharap sudah menyiapkan pulpen dan alat tulisnya, termasuk sudah membuka link buku yang telah kami kirimkan. Baik, kita melanjutkan pertemuan ke-7 ini. Masih kompetensi dasarnya sama, prinsip ya, perancangan, pembuatan, penyajian dan pengemasan ya, dari hasil peternakan. Dalam hal ini adalah hasil samping ya, jadi yang siap konsumsi. Baik, kita melihat tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan pengertian makanan bahan pangan hasil samping ya. Jadi ada hasil samping. Kalau kemarin dari bahan pangan itu, tapi kalau hari ini kita akan hasil samping yang ada dan masih bisa dilakukan sesuatu kreasi untuk menghasilkan sesuatu, dan itu masih atau tidak kurang nilai gizinya, dan ini pada umumnya kaum milenial sangat senang. Yang kedua, menuliskan jenis dan manfaat. Jadi kita tahu mengapa itu kita mau makan, mengapa itu kita buat, karena kita tahu manfaatnya ya dari bahan pangan hasil samping. Kemudian yang ketiga, anak-anakku dapat menjelaskan teknik pengolahannya. Jadi bagaimana teknik pengolahan makanan dari produk samping, baik dari perikanan, peternakan. Kemudian berikutnya menuliskan tahapannya, jadi prosedurnya bagaimana setelah itu, langkah-langkah untuk dilakukan dalam mengolah bahan samping dari hasil samping dari bahan baku yang baik dari perikanan maupun peternakan. Baik, kita lihat apa pengertian dari bahan pangan hasil samping, yaitu hasil samping dari bahan pangan baik itu hasil perikanan maupun peternakan yang masih dapat dimanfaatkan dan masih dapat diolah menjadi makanan siap konsumsi. Jadi hasil samping dan itu masih baik. Kemudian diantaranya seperti mie bakso, ya, ceker ayam, keripik ceker ayam, ya, kerupuk kulit sapi, ya, keripik usus ayam, gulai kepala ikan, ya, kalau kepala ikan kakap, ya, penye sisi ikan dan lain-lain yang tentunya mempunyai nilai gizi ya. Ya, kandungan dan manfaat dari berbagai macam tadi. Kita lihat dulu yang pertama, kepala ikan. Ya, saya kira di sini terkenal banyak ya, gulai kepala ikan atau sop kepala ikan atau palomara kepala ikan ya. Bagian kepala dari ikan, tubuh ikan ini masih terdapat insangnya, ya tentu kalau insangnya dibuang, ya, ada matanya, ada kulitnya, ada daging pipinya, ya, yang sangat gurih, ya, enak dimakan. Kemudian bahkan orang biasa senang memang hanya kepala ikan dia suka, ya. Jadi ini bagian kepala ikan yang dapat diolah menjadi hidangan yang sangat lezat dan bergizi, ya.
eh, terkenal kita di Sulawesi itu gulai kepala ikan dan sup kepala ikan. Ya, di Jawa itu pasti sangat terkenal, itu masakan dari Sulawesi. Ya, kandungan dan manfaatnya, yang pertama kulit ikan ya. Jadi nanti ada videonya, jadi kulit dari ini nanti kita lihat seperti apa, itu lebih jelas. Sekarang kita lihat, jadi ada videonya, bisa kita lihat. Sahabat, masih soal kudapan berbahan kulit sapi nih. Berikutnya ada yang namanya darok-dok dari Kota Garut. Cocok buat dibawa sebagai buah tangan, apalagi buat yang suka ngemil. Review pokoknya. Teh punten badai mecer dodong-dok teh. Oh, ayah teh tapi tempat lain pesanan, pakai di hoyong mah, ayah dipengker, digoreng, kepengker kan. Oh, jantan abi kena kapengkar. Kapal di mana punten teh? Ka dieu, oh mohon mangga. Kang, punten. Abi teh di piwarang. Kulit sapi yang akan dibuat dorok-dok harus dibersihkan dulu dari lemak dan lendirnya. Awas, jangan sampai ada yang terlewat ya. Jika sudah bersih, kulit sapi dipotong-potong dengan alat khusus menjadi lembaran-lembaran yang cukup panjang. Potong kembali kecil-kecil dengan golok. Sama Kang aja ya. Ya boleh, Neng. Maaf ya. Iya, iya. Kalau main golok sih, biar akang aja deh ya. Biar cepet. Susah, Neng. Cuci kembali potongan kulitnya, tiriskan lalu siram dengan racikan bumbu khusus yang sudah digunakan secara turun-temurun. Jemur sampai kering. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Kalau hujan, penjemuran kulit menjadi semakin lama, sahabat. Kulit yang sudah kering selanjutnya tinggal digoreng saja. Agar matang dan mengembang sempurna, gunakan minyak yang panas. Dan harus sering dibolak-balik dorodoknya. Kalau enggak, bisa gosong sebelah tuh. Sahabat, perharinya ada sekitar 40 kg dorok-dok yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan toko oleh-oleh atau pesanan para pelanggan. Jumlahnya bisa meningkat loh kalau di musim liburan. Cobain memang gurih banget rasa dorodoknya. Banyak pula. Satu pastinya kurang dong. Bikin yang banyak buat persediaan. Sekarung cukup nggak ya? Selanjutnya ini karena kalau mesin nggak jadi mas. Proses habis pengerebusan. Terus setelah itu ditiriskan. Tiriskan sama dibersihkan. Tiriskan dulu nanti setelah air Habis nanti baru dibersihkan itu seperti anak itu.
masih ada daging yang nempel masih di dalam. Ya, ini dibersihkan lagi seperti ini. Kalau masih ada dagingnya kurang baik. Nggak bisa mas, nanti karet. Nggak bisa mekar. Nggak bisa mekar. Berarti lengket jadinya, nggak jadi Harus bisa. Bulu hilang, Rebusannya daging berapa juga kali hilang. direbus? 2 kali mbak. Masih Jadi rebus bentuk pertama bulu. yang masih ada bulu, Iya. itu kan direbus air yang nggak begitu mendidih, setengah mateng. Setelah itu dikerok, setelah dikerok mbak masuk lagi direbus, setelah direbus ditiriskan itu. Terus diproses ini. Rebus yang kedua airnya mendidih. Mendidih dulu. Oke. Setelah ini dibersihkan, taruh ini yang masih kayak gini. Kalau lagi. kalau udah bersih seperti ini Bapak. Seperti itu. Habis ini? Nanti dipotong. Tengah lurus ya. Iya. Untuk pemotongan sesuai dengan naluri ya, permintaan. Pak? Oh, sesuai dengan Permintaan mbak, kan ada yang kecil ada yang besar. Yang panjang. Ada yang panjang. Nah ini yang maksimal seperti ini. Setelah ini tadi kan terus dipotong kecil-kecil. Alat itu ya apian bagus sederhana bisa Nah, sederhana. ini karena kalau mesin nggak jadi mas, karena tebelnya kan nggak sama. Nanti kalau diukur sama mesin nggak bisa. Kita ya harus fokus ya karena Iya, wah nggak fokus ini pesonya juga tajam. Pesonya ini beracun mas. untuk produksi satu hari itu Iya. berapa kulit Ini dari sapi? maksimal kalau lagi ada kulit mbak 6 lembar. 6 lembar. Iya. Satu lembarnya harganya Tergantung bobot. Ini kan maksimal untuk Langkah. penjemurannya berapa hari atau 1 hari nggak nyampe mbak kalau panasnya ekstrim. Setengah hari udah kering. Jadinya seperti ini. berarti ciri-ciri kering? Ciri-ciri kering itu yang paling timur. Warna putihnya sudah nggak ada. Udah nggak ada gitu. sosok, Ini yang sosok pinter. siap diproduk mas. Oh, ini siap digoreng ya? Iya ini siap seperti ini. Jadi nggak terlalu. Nah, kalau terlalu kering juga nggak jadi mas. Nantinya mekarnya Mekarnya kurang. jadi. Gitu. Oh gitu. Apa perlu didinginkan dulu setelah Enggak, Bisa, kalau ya. memang nggak terlalu kering enggak. Masalah ini sudah kasih kode ini. Ya, gini Bapak, kalau mas Ya, berikutnya ceker ayam atau kaki ayam yang setiap orang beli ayam ya pasti ada kakinya 2. Ya, kalau sapi tentu kakinya 4. Nah, ini juga bisa diolah menjadi bahan makanan, jadi lauk yang bisa jadi keripik, yang kriuk, bisa juga dibuat menjadi diolah menjadi bakso, atau bisa juga diolah lagi menjadi satu masakan tertentu, misalnya ceker ayam pedas. Ya, jadi bisa dibuat untuk berbagai variasi menurut selera. Dan sekarang ini bahkan sudah bisa dikasih keluar tulangnya, jadi tinggal daging kakinya, dan itu sangat kenyal yang dimakan. Ya, dan kita lihat seperti apa cara mengolahnya. Ini Dan ini udah membersihkan. kita lanjut. Kukunya nih banyak kan ya. Jadi udah aku potong-potong. Tapi ini kayaknya kayak kuku tapi bukan ya, kulit. Nah itu potongannya juga panjang-panjang akan aku buang. Dan di sini biar nggak serem ya, nggak terlalu panjang, ini akan aku potong jadi 2. Oke. Nah ini bagian telapak aku belah dikit.
Dan di panci ini udah aku siapkan air. Ini aku akan merebus cekernya nih. Sebelumnya aku masukkan jahe biar nggak bau anyir ya. Nah, kasih jahe dan ini akan aku rebus selama 5 menit. Ya, setelah mendidih sekitar 2 menitan lah. 3 menitan gitu ya. Nah, nanti airnya ini dibuang ya teman-teman, diganti. Jadi tunggu sesaat sampai mendidih. Setelah mendidih tunggu beberapa menit baru diganti air. Oke, ini udah 3 menit mendidih. Aku matikan, akan aku buang airnya ya. Oke, ini udah airnya bersih. Dan ini cekernya tadi, ceker kaki dinosaur, kaki ayam. Nah, ini aku akan rebus kembali nih biar bener-bener empuk. Kalau mau teman-teman bisa dibumbuin sekalian, tapi ngerebusnya lama juga. Jadi sambil menyiapkan bumbu aku rebus dulu ini ya. Dan di sini di air aku kasihkan jahe lagi. Jangan khawatir, nggak bakalan banyakan jahe, enggak. Di sini ada chicken powder, kaldu. Aku masukkan situ sekalian. Dan ini cekernya aku masukkan ya. Ini udah aku bilas, bener-bener bilas tuh. Dibilas di air mengalir ya, tapi bukan di kali ya. Kalau air mengalir di kalen lagi. Oke, nah ini akan aku rebus dengan api sedang aja, yang sedang-sedang saja kata Betty Vera. Nah, jangan langsung tinggi apinya. Biarin aja sambil menyiapkan bumbu teman-teman. Nah, ini bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini lengkuas, serai, daun jeruk, merica, cabai, bawang merah, bawang putih, kecap, garam. Nah, ini lengkuasnya akan aku masukkan ke sana ya. Soalnya kan nggak aku tumis ya, biar wangi gitu. Taruh sini. Daun jeruknya ini udah lunak nih. Kalau lunak tuh enak banget. Ini aku terlambat karena nyambi-nyambi ya. Oke, sekarang akan aku tumis ini bumbunya dulu. Oke, ini bumbunya akan aku goreng dulu. Mas, selalunya bumbu goreng dulu ya, baru dilembutkan. Oke, tunggu panas. Oke, akan ku tumis setengah matang ya. Nah, ini udah setengah matang, aku masukkan cabenya nih. Habis ini dilembutkan. Aku pakai blender seperti biasa. Kalau pakai ulekan tuh ya lama. Ngoyo. Oke, sekarang kan aku masukkan dalam blender. Aku blender ya, tanpa air. Aku tumis kembali nih, kembalikan di pancinya lagi, ditumis sampai benar-benar tanak ya. Nanti kasih sedikit air. Dan di sini mericanya tadi aku ganti dengan yang bubuk aja ya, biar gampang. Ini kalau banyak juga enak aja kok. Biar pedesnya itu pedes beda gitu ya. Nah, ini tumis saja dulu. Nggak usah pakai gula karena nanti kecapnya itu udah manis kan ya. Kalau pakai kecap asin ya tambahkan gula ya. Yang bagi nggak punya kecap manis, pakai kecap soy sauce, kecap Cina juga boleh. Tinggal tambahkan gula aja. Nah, ini akan aku tambahkan sedikit air. Pedesnya itu loh, merica pas neng hidung. Tunggu dulu nih biar benar-benar tanak lagi. Kenapa? Karena rasanya tuh beda kalau masak bumbunya tuh benar-benar lama gitu. Oke. Nah, ini teman-teman jika mau habis ini itu
cekernya itu direbus dengan bumbu lebih sedap lagi. Kalau teman-teman nggak sibuk ya, kalau kayak saya kan sibuk ya, sok sibuk, aduh bener sibuk. Tuh kan minyaknya udah hampir keluar nih, nggak tahan dia jadinya keluar. Oke, udah cukup. Ini akan aku masukkan airnya lagi nih, air dari bumbunya tadi tuh. Nah sekarang aku tambahkan daun jeruk, sobek-sobek aja. Tambahkan chicken powder nih teman-teman, biar kuahnya juga gurih. Jangan lupa garamnya nih, garamnya dikit dulu, nanti kasinan nado ancur, nggak jadi makan. Oke, tunggu sesaat ya. Tunggu ya, nggak apa-apa. Nah sekarang tambahkan kecap manis biar manis. Berapa banyak ya, kira-kira aja teman-teman, jika mau kuah ya tambahin, nanti dirasa gurih apa enggak. Sekarang akan aku masukkan ini nih, cekernya nih. Jangan langsung semuanya, maksudnya kuahnya jangan ikut dulu. Nah ininya dulu ya, biar teman-teman mau kuah ntar aja dulu, ini biar cekernya tuh bumbunya meresap gitu. Nah yang pasti harus lunak ya teman-teman kalau masak ini, kalau nggak lunak nggak asik. Nah jadinya teman-teman jika mau ngerebus ini dengan bumbunya silahkan. Tuh. Jadi kalau direbus dengan bumbunya lebih sedap. Oke, dimasak terus nih. Jadi kalau dipotong menjadi dua itu nggak serem banget ya. Ini jika kurang hitam, tambahin kecap. Kalau kita kurang hitam, ke pantai aja, ntar juga hitam dewe. Nah, namanya kita masakan. Oke dah. Sekarang kan aku masukkan ini kuahnya sedikit aja, kuahnya juga tinggal sedikit. Oke, ini dia siap disantap. Ini makan sendiri nih. Kalau suamiku mau ya semoga aja mau, tapi ini aku makan sendiri sekarang karena dia udah makan juga, dan ini pedesnya luar biasa, jadi aku kasihan kalau dia makan ini. Wah mantap. Udah terakhir. Sekarang kita lihat yang proses lainnya. Kita lihat cara kulitnya ya. Ya. Ini kita sayap kayak gini. Pokoknya kita sobek dulu bagian ininya nih, kulitnya sampai ketemu tulang ya. Nah ini udah kesayap. Nah sekarang kita mau bagian dengkulnya ini kita akan lepasin dulu, karena bagian dengkul ini yang bisa dibilang nempel ya, sedikit nempel dia. Kalau bagian dengkulnya udah dibuang, udah lepas, ini lebih gampang nanti. Kita lepas dulu bagian ininya, bagian dengkulnya. Nah kalau dia udah lepas semacam ini ya, udah lepas nih. Tuh. Ini gampang banget jadinya, ini tinggal tarik aja tuh.
ya, gampang banget tuh tarik ini. Kalau kita tarik terus ini bisa dikeluarin tulangnya tuh ya, gampang banget sih tuh. Nah kan tulangnya bersih, udah nggak ada dagingnya tuh. Ini kucing juga belum tentu mau nih, nggak ada dagingnya bisa. Nah sekarang tinggal jari jemarinya nih ya. Jari jemarinya juga sama sih, kita sayat dulu ya, kita sayat dulu bagian sini. Terus sambil kita kayak kita apa ya, sayat begini nih, sambil di jalanin begini nih tuh. Tuh. Nah, ya kan? Tuh. Ini tulangnya bersih loh. Bersih tulangnya, jadi ini dagingnya di sini. Juga sama kayak gini. Kita sayat. Oke, udah disayat sampai ketemu tulangnya. Udah gitu kita tarik aja gini nih. Tuh. Tuh. Kita tarik aja gini. Tuh. Tuh ya, bersih loh. Ini licin banget. Tuh, bersih. Jadi ini dagingnya semua ada di sini. Sama nih juga. Kita sayat dulu. Tuh ya. Sayat kayak gini. Sambil diputar. Tuh. Tuh. Ya, bersih. Bersih. Nih. Tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi. Sama, kita sayat dulu. Kita buang dengan cara kita putar gini. Tuh. Jadi putar aja gini tuh. Oh ya, tuh. Habis dah. Habis, tulangnya juga bersih. Kucing juga nggak doyan kali. Nah ini udah enak banget loh, dijadiin racikan tuh. Ini gurih banget nih, bagian sini nih gurih bener. Nah ini setelah semua tulangnya dibuang ya dari ceker, kita mau marinasi dulu nih. Ini cabai yang udah diulek ya, pedes banget nih bakalan nih. Terus ini garam sama kaldu bubuk. Kita masukin semua, terus diaduk ya. Ini ngaduknya jangan pakai tangan nih, kalau pakai tangan pedes banget, ntar tangan kepanasan nih. Ini kita diemin sekitar 2 atau 3 jam ya. Kalau mau lebih berasa lagi, diinepin di dalam freezer selama 1 hari, itu lebih berasa lagi ya. Oke, kita akan istirahatin 2 jam aja. Oke, sekarang kita akan buat tepung buat cekernya ya. Ini terigu protein tinggi, kita campur dulu semuanya. Ini bawang putih bubuk, tepung maizena, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Ini soda kue ya, garam, kaldu bubuk, ini cabai bubuk ya. Ini kita mau tepungnya ini jadi berasa pedas juga. Nah ini kita aduk sampai kecampur rata. Oke, setelah kecampur rata, ini kita sisihin dulu ya. Ini minyak sebaiknya sambil kita panasin ya,
Jadi nanti setelah selesai penepungan, minyaknya panas, langsung kita goreng. Jadi nggak ada jeda ya. Nah ini sekarang kita mau air pencelupnya. Air pencelupnya ini perlu kita kasih susu. Boleh susu cair, ya boleh juga susu bubuk. Jadi susunya itu yang plain. Ini susu bubuk putih. Terus ini kita larutin dulu. Caranya kita ambil aja dulu segini. Ya, setelah larut kita masukin sini. Nah ini udah, airnya ini udah mengandung susu ya. Oke, sekarang kita akan gunain ini besek The Legend untuk naruh pencelupnya. Nah ini ceker yang udah dimarinasi ya. Ini udah 2 jam dimarinasi. Ini udah menyerap bumbunya, pedasnya juga. Ini sama cabai-cabainya. Langsung kita masukin dulu ke tepung ini. Wah, mantep banget nih. Cekernya udah pedas. Ditambah lagi ini tepungnya juga pedas juga. Ini kita aduk dulu. Gampang nih buatnya ya. Ini tepung harus banyak ya, karena kalau saat mengaduk seperti ini tepungnya nggak banyak, kemungkinan keritingnya itu jadi kurang ya. Oke, ini udah kecampur semua ya. Tuh udah kena semua tepung seperti ini. Ini langsung kita masukin ke sini. Taruh dulu sini ya, kita taruh sini ya. Tuh. Tahu nggak, ini ceker ya lebih enak daripada ayam itu sendiri. Percaya nggak? Kalau nggak percaya buktiin deh. Lebih enak loh, karena ini cekernya ada daging-daging urat-urat ini nih. Nah udah semua. Nah ini kita celup ke air pencelup ya sampai kerendam semua. Udah kita tirisin. Kita taruh lagi ke tepung kering. Kita aduk lagi sambil diangkat-angkat, sambil dipisah-pisah gini biar tepungnya itu merata ya. Ini nggak perlu diremes-remes. Oh ya, ini sekali aja, sekali pencelup air ya, ini udah bisa kelihatan loh keritingnya. Karena apa? Karena ini banyak lemak, jadi semakin banyak lemak, tepung ini semakin gampang nempelnya. Nah kita mau 2 kali pencelup ya, kita masukin lagi di sini. Tuh, udah kebayang nih keriting garing pedes gurih. Ya sekali lagi ya kita celup sampai kerendam. Udah tirisin lagi. Masukin lagi ke ini tepung kering. Nah jadi penepungan yang ketiga kalinya, sambil diangkat-angkat, sambil dipisah-pisah supaya semuanya kena tepung kering. Tuh. Jadi sudah kelihatan keritingnya. Ini kalau digoreng nih dia akan bentuk keriting nih. Udah ya, cukup ya. Tuh. Udah cukup nih. Kayak ini setelah ditepungin segera kita goreng. Ini panasnya udah 150 derajat. Ciri-cirinya kalau kita masukin tepung juga langsung kelihatan berbuih ya, langsung naik nih kalau kita lihat nih. Tuh ya, ini panasnya udah cukup. Ini ya, kita gorengnya dilebarin gini ya. Tuh dilebarin.
biar kelihatan nanti keritingnya. Ini udah kelihatan sih keritingnya tuh. Langsung kita goreng. Dilebarin gorengnya. Oke, kita balik-balik juga ya. Tuh, oh ini udah kelihatan tuh keritingnya. Oh, bentar lagi mateng nih. Jadi ini jadinya gede loh. Oke, ini udah mateng ya, udah garing. Kita angkat. Ya, kita berikutnya adalah tulang ikan ya. Jadi tulang ikan juga pun dapat membantu menguatkan dan mengokohkan tulang karena mengandung ya kalsium, fosfor dan vitamin D. Ya, tentu hal ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi karena kandungan kalsiumnya, fosfor, vitamin D ya, yang tentu tubuh kita sangat membutuhkan itu. Kemudian tulang ikan biasanya diolah ya, dikeringkan kemudian digiling. Nah, sehingga berikutnya menjadi tepung bubuk tulang ikan. Ya. Kalau memang itu hanya sedikit ya tentu kita tidak dibuang saja, tetapi kalau itu kita mengolah ikan untuk untuk diekspor misalnya, ya tentu ini tulangnya bisa dibuat. Tapi kalau hanya sedikit ya tidak ada gunanya. Kemudian ini bisa dibuat berupa cemilan seperti pangsit ikan, stik ikan, kerupuk dan lain-lain. Dan terakhir kita akan melihat ya teknik pengolahan. Jadi yang pertama penggorengan. Jadi penggorengan adalah pemasakan ya. Memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak ya, bisa dengan margarin ya untuk proses pemasakannya. Kemudian pengeringan dengan penggorengan ya dengan dilakukan dengan cara mengeringkan baik itu dengan di bawah sinar matahari maupun dengan menggunakan alat pengering berupa openg yang mengeringkan. Kemudian ya penggilingan itu dengan mengolah memerlukan suatu alat penggiling ya, bisa kalau hanya sedikit itu cobekan, tetapi kalau yang banyak ada memang alat penggiling ya. Kalau kayak bakso itu ada memang mesin penggilingnya ya. Kemudian pemanggangan, jadi dipanggang di atas api, dilakukan dengan memanaskan di atas baik itu di atas bara api maupun di dalam openg ya. Saya kira itu proses pengolahan bahan samping ya, yang kalau dibuang ya tentu bisa merugikan ya. Jadi kita manfaatkan dan umumnya orang Jawa sana itu sangat kreatif dalam memanfaatkan hal-hal samping, termasuk kulitnya itu tadi, kulit sapi itu diolah mereka. Orang dengan jalan direbus, dikasih keluar, tentu tetap menjaga higienisnya ya, kebersihannya, sehingga dari segi kesehatan memenuhi syarat. Jadi tidak cuma tadi kalau ceker ayam cuma ada orang yang merasa jijik. Makanya tadi saya lihat itu salah satu untuk mengurangi itu dipotong kuku-kukunya ya, sehingga mudah dikasih keluar tulangnya. Kemudian juga memang tidak baik kelihatan kalau ada kukunya, karena kita membayangkan itu mengeruk-ngeruk
makanan termasuk kotoran ya. Oleh karena itu dengan jalan tadi itu dibuat demikian sehingga baik dari kebersihannya, kemudian kandungan gizinya ya masih banyak, sehingga dengan demikian ya bisa kita nikmati dengan berbagai olahan. Bahkan tadi kalau disebutkan bahwa kalau crispy ceker ayam itu karena renyah sekali. Oke, baik anak-anakku, nanti untuk segera mengerjakan LKPD-nya, ingat jangan ditunda-tunda, selesaikan setiap hari 3 mata pelajaran, diselesaikan LKPD-nya. Nah, sehingga tidak menjadi tabungan pekerjaan, sehingga di akhir pekan menjadi beban. Jadi saya kira itu dicicil. Jadi sebentar ini diselesaikan 3, begitu juga besok ya diselesaikan lagi, sehingga dengan demikian masih segar ingatan kita. Kalau toh ada yang dianggap perlu untuk diputar ulang, ya bisa diputar ulang karena videonya ada linknya dikirimkan kembali. Saya kira demikian anak-anakku, semoga pelajaran kita ini membawa menambah pengetahuan kita untuk menjadikan kita lebih kreatif, lebih tidak membuat sesuatu itu mubazir kalau memang itu masih bisa kita manfaatkan. Apalagi ya tentu karena kandungan zat gizinya, cuma ingat tadi terakhir bahwa harus menjaga kebersihannya ya, sehingga dari segi kesehatan itu terpenuhi, tidak membuat kita sakit dengan memakannya. Tentu dengan cara termasuk tadi kulitnya ada dagingnya justru dibuang, karena itu akan membuat lengket ketika digoreng. Saya kira demikian anak-anakku, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang makanan. Iya, afala yanzuruna ila ta'ami. Apakah kamu tidak memperhatikan dari mana bahan makanan itu ya, bagaimana sesuatu itu kita makan ya. Jadi ada dasarnya, sehingga dengan demikian kita juga lebih berkreasi. Maksud saya itu adalah lebih meningkatkan nilai ibadah kita ya, tentu lewat makanan. Ya, saya harapkan kita diantaranya nanti mudah-mudahan ada yang menjadi pengusaha atau menjadi bisnis kuliner, apalagi di masa pandemi ini. Ya, tentu banyak peluang-peluang bisnis. Ya, mungkin sekarang belum, tetapi suatu saat anak-anakku bisa melakukannya. Saya kira demikian, semoga bermanfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.